Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Safira dari kelas B1 dengan NIM B1D02410135. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Demokrasi. Berkaitan dengan demokrasi itu merupakan produk luar negeri, sedangkan negara kita sendiri tidak memiliki kejelasan yang tepat tentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi yang menjadi pandangan kita sekarang, mengapa negara ini seperti mengalami sebuah kesulitan besar dalam melahirkan demokrasi? Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi Pancasila itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekarang. Semua kehidupan berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini, kita ambil saja salah satu ahli nasional, Prof. Dardizi Darmodiharjo SH. Beliau mempunyai pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafat hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lain hal lagi dengan Prof. Drs. Notenegoros SH mengatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkepribadian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, dan berkedaulatan rakyat. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Adapun jenis-jenis demokrasi tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat. Namun kekuasaan politiknya dijalan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan Eropa, era pencerahan dan evolusi Amerika Serikat dan Prancis. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, pada dasarnya prinsip demokrasi terbagi atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau konstitusi.
Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Dan yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Adapun landasan-landasan demokrasi Pancasila yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di depan hukum. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia.